Ciri orang yang selamat itu tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalannya para salafus saleh. Artinya tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Jadi kita tidak boleh mendengarkan kajiannya ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka bersama-sama jadikan teman mereka, nggak boleh. Siapa ahlul bid'ah? Yang pokok seperti yang awal tadi tentang firqah yang sesat seperti Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Yang pada awalnya, pada asalnya mereka ini adalah orang yang telah menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Ya nanti berkembang lagi tentang ahlul bid'ah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Jadi nggak boleh kita mendengarkan perkataan-perkataan mereka yang bid'ah-bid'ah itu. Bahkan belajar nggak boleh. Bab Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'a yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada al-asagir. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak yang dikatakan asagir ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar ilmu kepada ahlul bid'ah, nggak boleh selama-lamanya. Nggak boleh juga duduk bermajlis, berdebat dengan mereka, nggak boleh. Tinggalkan. Nanti khawatir masuk syubhat. Karena yang antum perhatikan bahwa hati manusia ini sangat lemah dan syubhat itu cepat masuknya. Bagaimana kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubah khattafah. Al-qulubu dha'ifah, hati manusia itu lemah, wa syubah khattafah, sedangkan syubhat itu cepat sekali menyambar hati manusia. Sehingga banyak orang-orang yang duduk dengan ahlul bid'ah, ya jadi ahlul bid'ah. Jangan merasa, oh saya kuat, iman saya kuat, insya Allah saya nggak ikut ahlul bid'ah. Lama-kelamaan apa? Jadi ahlul bid'ah, jadi tokohnya bahkan. Dan itu terjadi di masyarakat. Bukan dari zaman sekarang, dari zamannya Ibnu Abbas. Ada seorang muridnya Ibnu Abbas bernama Nafi al-Azruq. Nafi al-Azruq ini muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lautan ilmu. Lautan ilmu, bahar. Dia habar sebagai ulama wa bahar, lautan ilmu Ibnu Abbas. Yang didoakan oleh Nabi yang paham tentang Al-Qur'an dan isinya Ibnu Abbas ini. Murid Ibnu Abbas. Dia bergaul dengan apa? Dengan ahlul bid'ah, dengan khawarij. Mungkin dia yakin bahwa dia insya Allah nggak akan kena, karena muridnya orang alim. Akhirnya terjadi apa? Syubhat masuk sampai dia menjadi tokoh khawarij, Nafi al-Azruq ini. Dan itu terjadi dan akan terjadi seperti itu juga. Makanya nggak boleh berteman dekat dengan ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka nggak boleh, bermajlis dengan mereka nggak boleh, apalagi debat dengan mereka. Jangan debat dengan ahlul bid'ah. Kecuali kalau memang orang-orang yang ingin mencari kebenaran, dia munaqasyah, tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan hawa nafsu. Itu boleh bagi siapa? Orang yang alim seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdebat dengan tokoh al-bid'ah. Memang dia orangnya Syekhul Islam rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang alim yang menguasai semua disiplin ilmu, semua di sini udah kuasai oleh Syekhul Islam. Kalau kita kan nggak menguasai, cuma berapa ilmu aja baru dikuasai, baca juga belum tamat, sudah sok ngadepin ahlul bid'ah. Akhirnya apa? Berbangga ahlul bid'ah. Tuh saya sudah tundukkan fulan. Akhirnya apa? Rusak nama dakwah ini dengan sebab debat dengan ahlul bid'ah. Yang penting bukan debat, kita mendakwakan semua manusia ke jalan yang lurus, ke jalan selamat. Itu yang paling penting dalam dakwah, agar mereka mentauhidkan Allah. Nggak penting debat, itu nggak penting, tinggalkan. Udah. Dia mau ngomong caci maki, mau fitnah, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita mendakwakan dakwah yang hak kepada umat ini.